Ya. Nah, mengenai arahan tadi kepada anak-anak Bapak di bidang pendidikan, Bapak sendiri pendidikannya dulu bagaimana Pak dari yang terkecil? Saya S1 dari Maaf, SMA. SD dulu Pak. Ya, SD Kalau masih saya, SD saya di Perum tuh dekat namanya SD Galunggung namanya, di kota juga ya. SMP saya di SMP Talun, dulu namanya SMP Cirebon Selatan, sekarang namanya SMP Talun. SMA-nya saya SMA 1 Bogor ya sekarang ya. Dulu juga namanya dulu Sumber, cuma saya afiliasi Bogor. Jadi saya sekolah di Bogor tapi ijazahnya SMA 1 Sumber. Kemudian saya kuliah di Medan. Medan itu Universitas Sumatera Utara. Ambil jurusan sosiologi. Nah, di Medan itu kenapa saya milih Medan? Saya iseng aja. Saya jurusan IPA. Zaman dulu jurusannya fisika. Cuma saya ngambil sosiologi. Kenapa saya ngambil sosiologi? Nggak tahu saya juga. Kenapa bisa jawab? Nggak tahu dan Kan di kenapa jauh. Saya pilihan pertama biasalah zaman dulu dan kalian juga pasti merasakan idealisme ya, pengen di ITB ya. Jadi Bapak juga pernah merasakan gagal. Kemudian saya pilihan keduanya di Unpad gagal. Akhirnya saya pilih ketiga. Untuk pilihan ketiganya saya ngambil yang jauh aja lah. Yang jauh di mana ya? Sumatera apa ya, kota besarnya Medan. Udah saya pilih Medan tuh. Kemudian jurusannya apa ya? Yang nggak diminatin banyak orang lah ya. Saya lihat sosiologi nggak diminatin, pilih sosiologi. Saya nggak bilang orang tua tuh di Medan nggak bilang. Kalau bilang pasti nggak boleh kan. Begitu lulus di Medan, saya tanya ke bapak saya, mau diambil nggak Pak? Terserah kamu yang mau jalan, ambil aja lah kata bapak saya. Kamu laki-laki ini, laki-laki mah nggak mungkin hamil ya. Nggak mungkin hamil, ambil saja lah. Oke, satu semester nggak betah, pulang kata bapak saya. Kalaupun di kuliah di Medan itu bagaimana dengan keluarga Pak di sana? Enggak, saya nggak punya siapa-siapa. Saya berangkat ke Medan juga, saya bingung tujuan saya mau kemana. Saya tahu kota besar Medan itu nggak tahu seperti apa. Saudara tidak punya, teman tidak punya, keluarga apalagi nggak punya. Jadi bapak saya bilang, tujuan kamu kemana? Pokoknya saya bilang kantor polisi, kalau nggak masjid. Kenapa? Kantor polisi nggak mungkin nolak saya, masjid juga nggak mungkin nolak saya. Di tujuanmu itu ya. Sepanjang perjalanan saya dari Cirebon ke Medan, saya naik bus tuh. Busnya ada tuh pinggir-pinggir jalan, busnya ALS ya, antar lintas Sumatera. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kakinya bengkak tuh beneran bengkak. Duduk terus ya. Di perjalanan 3 hari 3 malam tuh ya saya ngobrol dengan yang ada di bus tuh, saya kenalin semua. Udah pokoknya saya SKSD ya, saya kenal sok dekat. Supaya ada yang iba, akhirnya ada yang iba, ada yang kasihan gitu. Mas mau kemana? Mau ke Medan, mau apa kuliah? Tujuannya ke rumah siapa? Nggak tahu, saya bilang. Udah, tinggal di rumah saya saja dulu sampai nemuin kos-kosan, sampai dapat kos-kosan. Itu yang bagian. Makanya kalau semua niat baik kita, asal niatnya baik, insya Allah ada jalan. Ternyata ada orang baik yang membantu Bapak. Ada orang baik. Akhirnya saya tinggal di situ tuh selama 1 bulan. Kan lumayan tuh, makan gratis, tidur gratis ya. karena tadi orangnya betul-betul membantu. Dan setelah itu saya nyari kos, ya saya akhirnya kos. Itu pengalaman kuliah ya. Lalu di sana kehidupan sehari-harinya gimana? Sama kayak kita, cuma beda di logat saja. Logatnya lebih keras. Kalau kita orang Jawa ke sana kaget, memang awalnya kaget. Saya kok dimarah-marahin aja ya berteman, padahal tidak, memang karakternya begitu. Tapi Bapak bisa menyesuaikan? Ya, alhamdulillah. Dan di sana banyak juga orang Jawa ya, banyak juga orang Jawa di Medan. 50% orang Jawa, 50% orang Medan. Dan insya Allah sih kalau tadi yang saya bilang, asal niatnya baik, mau di mana saja kita bisa hidup. Kayak prinsip yang orang bilang kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya asal bisa menyesuaikan diri, adaptasi, insya Allah diterima. Lalu setelah lulus S1 di Medan, Bapak melanjutkan studi lagi atau? Saya lanjut lagi di Jakarta, S2-nya ambilnya IPS karena tidak ada sosiologi. Kalau di Jakarta sih nggak terlalu sesulit di Medan, sekarang Jakarta mah deket ya, ya gampang. Di Medan saya pernah 2 tahun nggak pulang, lebaran 2 tahun di sana. Karena memang nggak punya ongkos untuk pulang, gitu. Jadi kemudian saya milih lebaran di sana. Hari pertama lebaran saya makan Indomie, jangan sebut merek ya. Saya makan mie instan, Gak apa-apa. Saya makan mie instan.
Terus tapi ada teman-teman saya yang simpati, empati gitu ya, ngirim kupon gitu. Ya dinikmati saja. Itu bagian dari perjalanan hidup ya. Jadi seperti mahasiswa pada umumnya, Betul. Bapak juga pernah merasakan hal itu gitu. Itu bagian dari, ya saya anggap bagian dari perjalanan hidup saya. Mungkin harus begitu, nggak enak dulu. Tapi ya dinikmati insya Allah. Kalau boleh tahu tadi S2-nya di mana? S2 nya di Universitas Indraprasta Jakarta ya PGRI. Itu swasta atau negeri? Swasta. Karena saya kalau ngambil di negeri, pegawai negeri itu sulit mas, karena harus izin, karena kan tidak boleh meninggalkan tugas kita mengajar ya, makanya ya, harus yang di swasta kan kuliahnya cuma 1 minggu, jadi tidak mengganggu jam kerja kita aja mengajar. Itu mas, itu yang S2 ya. Lalu setelah lulus dari S2, apakah Bapak langsung jadi guru atau Enggak, saya bekerja di swasta dulu. Saya di perusahaan swasta. Ya, 10 tahun saya di perusahaan swasta. Cukup lama jadi Pak? Iya, karena tadi saya awalnya tidak minat ke guru. Bapak saya guru kan, bapak saya kepala sekolah juga. Bapak saya mewanti-wanti saya harus jadi guru, Pada saat itu saya nggak mau. Kenapa? Karena gaji guru kan kecil pada saat itu. Saya masih nggak mau, saya langsung ke swasta saja. Di swasta juga kan gajinya sudah besar ya. Terus saya akhirnya bukan terpaksa sih, ya memilih jadi guru karena ada perubahan pada saat itu. Oh ternyata guru bisa lebih bagus ya, bisa lebih sejahtera, jadi saya coba. Sekali coba tes langsung lulus sih, mungkin rezeki saya sih. Terima langsung ditempatin di SMA. Oh, jadi tugas pertama langsung di SMA Sari jadi guru sosiologi. Kuliahnya sosiologi. Dan mengenai guru tersebut, katanya Bapak adalah juara guru berprestasi. Iya, saya tahun 2018 kalau nggak salah ikut seleksi tingkat kabupaten dulu. Tingkat kabupaten saya menang juara pertama, terus lanjut ke tingkat provinsi juga juara pertama. Kemudian masuk ke tingkat nasional. Tingkat nasional saya belum berhasil, saya baru di tingkat nasional saya cuma juara 5 ya. Nasional kan 34 provinsi yang ada di Indonesia ya. Kalau di tingkat Jawa Barat saya melawan 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dan kebetulan ya, bukan kebenaran. Kebetulan saya juara 1 dan pada saat itu Ridwan Kamil selaku gubernur memberikan reward itu ke Jepang, bukan jalan-jalan sih, short course. Rewardnya ke luar negeri? Short course itu seperti kursus singkat gitu ya. Kursus singkat selama 2 minggu kurang lebih saya di Jepang. Ya mengajar juga, Oh di sana juga belajar? Sama, ngajar siswa SMA, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau saya kan nggak bisa Jepang, jadi kita bersama pakainya bahasa Inggris. Dan itulah saya pikir pengalaman yang luar biasa. Jepang itu luar biasa. Jepang itu semua hal terkait dengan apa yang ada di pondok ada di sana. Saya bingung. Jepang itu satu SMA luasnya 20 hektar mas. 20 hektar itu berarti 20 kalinya sekolah kita. Luas banget gitu. Lapangan kuda ada, mana ada berenang, apalagi di lantai 8. Sekolahannya lantai 8 SMA ya, 8 lantai. Lantai 8 dengan luas 20 kali luas kita, tidak ada pesuruh satupun, tidak ada tukang kebun satu, nggak ada. Tapi sekolahnya bersih. Siapa yang mau membersihkan? Siswanya langsung. Kayak di pondok persis. Coba kalau pondok tuh nggak ada pesuruh, semuanya dilakukan oleh santri. Kemudian kalau kita masuk ke kelas kan dilepas tuh si sepatu ya, dilepas. Sepatunya melepas itu, madepnya tidak ke dalam, mas, madepnya keluar. Kayak pondok juga kalau naruh sepatu nggak keluar. Makanya saya heran, ini kalau di Jepang kok penerapannya hampir sama dengan yang pondok-pondok di Indonesia. Ini luar biasa. Dan yang saya salut itu luar biasa, kalau bersihnya luar biasa. Ternyata tidak ada pesuruh satu yang membersihkan. Bapak ibu guru, siswa kalau pulang sekolah kayak kita gini, dia nggak langsung pulang, sudah berbagi untuk membersihkan. Dan di jam terakhir, di jam 1 ke atas, kegiatannya apa? Kegiatan masak pindah ke dapur. Jadi setiap kelas ada dapurnya.
kelas dapur gitu. Seperti asrama gitu. Iya, enggak, seperti dapur biasa aja, seperti dapur biasa. Nah, si siswa diajarin masak, kan terkenalnya Jepang itu dengan masakannya. Jadi kalau sekolah sampai sore nggak ngantuk. Belajarnya sama kayak kita jam 7 sampai jam 4, tapi siswa pulang jam 9. Dari jam 4 sampai jam 9 malam eskul nggak ada pembinanya. Lalu gimana cara mereka untuk Tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Kalau di kita nggak ada pembinanya, 2 bulan berikutnya udah nggak ada pada hamil. Karena nggak ada pembinanya sampai malam ya, sampai malam. Nah, di sana tidak mas, di sana tuh aduh luar biasa. Makanya saya hebat pisan. Pembinanya pada pulang, guru bapak ibu gurunya pulang, siswanya sampai jam 9. Sampai jam 9. Besoknya pagi datang lagi jam 8. Memang saya apa yang bisa diterapkan dari sana ke sini? Nah, iklim kita belum siap. Nggak usah lah ya hal-hal karakter yang kecil. Kalau di sana kan sekolah pakainya jas, pakai dasi. Anak-anak SMA gagah lah pokoknya, termasuk ya perempuannya pakai blazer gitu. Jadi betul-betul menghargai bapak ibu gurunya juga sama, pakai jas, pakai blazer. Ya, tapi kita coba terapkan lagi pelan-pelan. Harusnya bisa, kita harus bisa. Jadi kalau di Indonesia belum bisa tapi insya Allah pelan. Di sekolah kita juga sebenarnya bisa, cuma butuh waktu. Tapi saya karakter yang begitu itu bisa kita terapkan. Itu Jepang. Nah, sebelum tadi yang pemberangkatan ke Jepang, setelah Bapak dapat riwayat tersebut, apa perasaan Bapak waktu itu? Saya kaget karena apa ya? Saya targetnya nggak juara 1, saya targetnya juara 3. Kok juara 3? Iya, karena saya lihat pesaingnya luar biasa. Itu kebanyakan sudah S3 ya, sudah doktor dan prestasinya luar biasa. Cuma saya punya keyakinan saja kalau saya punya niat baik gitu ya. Dan kebetulan karya tulis saya pada saat presentasi juga saya melihat teman-teman nggak terlalu bagus lah. Makanya saya yakin lah kalau nggak juara 3 ya juara 1. Tapi nggak, kebetulan juara 1. Kalau di tingkat nasional memang saya berat itu karena pesaingnya kebanyakan guru bahasa Inggris yang juara 1 di provinsi. Guru bahasa Inggris lawan yang bukan bahasa Inggris pasti menang bahasa Inggris kan ya. Karena emang temanya bahasa Inggris. Nah, jadi penilaiannya itu dia akan mendapat nilai lebih kalau bahasa Inggris di presentasinya menggunakan bahasa Inggris. Saya menggunakan bahasa Inggris tapi akan kalah dengan gurunya betul-betul bahasa Inggris. Karena sudah biasa. Itu bukan pamer gitu. Motivasi teman-teman lah, siswa-siswi kita. Pada saat itu saya ada di SMA 1 Losari. 2018 saya masih di SMA Losari. Artinya belum pernah ada guru SMA dari Cirebon yang menang di tingkat provinsi. Di Bandung itu belum pernah. Baru saya. Tahun sebelumnya belum pernah. Sepanjang sejarah guru berprestasi itu nggak ada. Makanya saya membuktikan bahwa tadi di sekolah yang pinggir juga kalau kita yang mau, kalau kita yang punya usaha sih insya Allah bisa. Saya motivasi pada siswa. Gak usah lihat sekolah kita kecil, sekolah kita berada di ujung, sekolah kita jelek, tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita punya prestasi. Jadi meskipun sekolah di perbatasan, tapi kualitas tanpa batas. Nanti dengan usaha yang sangat sungguh-sungguh ya. Iya, kalau insya Allah saya juga melihat teman-teman siswa-siswi kita di sini itu luar biasa potensi nulis esai, artikel segala macam sudah luar biasa. Makanya saya kaget, SMA kebetulan bisa melejit ya. Saya merintis menulis di Losari, ternyata sudah kebalap dengan yang di sini gitu. Saya makanya luar biasa, berarti punya potensi. Nah, yang begitu-begitu tuh saya berharap pada siswa-siswi itu ada lomba yang akademis itu nulis ikut. Lama-lama terasa. Nanti lama-lama kita bisa tahu sendiri bentuk tulisan yang bagus, esai yang bagus. Nah, kembali lagi tadi yang juara guru berprestasi tingkat nasional maupun internasional. Dengan itu kami para warga sekolah waktu itu sangat bangga dan sangat menerima Bapak sekali, dengan sangat senang tuh Pak, karena Bapak bisa membangun sekolah ini dengan kemajuan yang sangat pesat gitu. Jadinya di sini kami para siswa-siswi
dengan sangat senang dan bangga kepada Bapak gitu Pak, karena Bapak juara grup berprestasi dan mempunyai jiwa entrepreneurship yang sangat tinggi gitu, Pak. Dan kembali lagi tadi pada saat yang juara di Jepang, tadi Bapak bilang katanya lawan-lawan Bapak S2, S3 yang dokter segala macam guru bahasa Inggris, tapi Bapak lah tetap pemenangnya, juara 1 gitu Pak. Standing applause. Ya, itu sekali lagi karena tadi yang penting sih kalau kita ada kemauan insya Allah ya. Yang penting mau, kalau mampu sih semua orang pasti mau, tapi mau tidak gitu, mau untuk belajar, mau untuk berbagi, itu yang sulit. Insya Allah kalau kemampuan sih bisa diasah, tapi yang sulit kan kemauan. Kalau siswa kita kan saya yakin lah pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi kalau nggak mau ya nggak kelihatan potensinya. Saya berharapnya begitu, termasuk Bapak Ibu guru juga. Kalau Bapak Ibu guru yang mau membimbing siswa pasti punya banyak potensi siswa yang bisa kita gali. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang nggak mau, saya pernah mengantarkan siswa juga mengikuti lomba di LIPI. LIPI itu lembaga ilmu pengetahuan Indonesia ya, yang ada di Jakarta. Itu juara 3 se Asia. Nah, saya pada saat itu membimbing siswa itu juara 1-nya dari secondary school Singapura, juara keduanya dari mana ya? Dari Malaysia, bukan Jogja, SMA 6 Yogyakarta, juara 3-nya SMA yang pada saat itu saya bimbing gitu ya. Jadi dari 1.200 peserta se-Asia Tenggara itu kita juara 3 karena saya membimbing langsung saya, dan saya diundang juga di hotel yang paling megah di Jakarta untuk menyaksikan penerimaan, dan hadiah itu diberikan oleh Menteri Menteri Kesehatan kalau nggak salah. Artinya kan bisa siswa itu di ujung pelosok juga kalau Bapak Ibu guru yang mau dan mau, insya Allah bisa. Semoga Pak Berlian bisa seperti itu Pak. Ya saya yakin banyak potensi, insya Allah kita pelan-pelan nanti kita coba ke arah yang jauh lebih baik ya. Oke. Nah selain tadi yang juara guru berprestasi, katanya Bapak pernah mengikuti lomba esai. Nah itu bagaimana Pak? Esai itu dulu guru sosiologi se-Indonesia ya pada saat itu, dan ada di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Surabaya diikuti semua guru yang sudah diseleksi di tingkat nasional ya. Dan kebetulan pada saat itu juga sama, saya juara 1 juga kebetulan, dan lumayan sih hadiahnya juga sama lah, keliling Indonesia, tapi memilih salah satu pulau di Pulau Kalimantan, Sulawesi, yang pulau yang betul-betul kita pengen. Jadi mendapatkan reward keliling Indonesia itu? Keliling Indonesia di satu pulau aja sih, tidak semua pulau, tapi itu sudah luar biasa lah, bagian dari reward yang luar biasa. Itu kira-kira. Oke, udah. Makasih Pak. Udah itu ya.